Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas nih mengenai Item Response Theory atau yang sering kita sebut sebagai IRT. Nah, IRT ini merupakan salah satu cara baru nih yang ada di ilmu psikometrik. Nah, sebenarnya apa sih IRT itu? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita bahas nih mengenai IRT itu apa, kita harus tahu IRT itu dari mana aja sih. Jadi, ada satu teori nih mengenai classical truth score. Ayo, masih ingat nggak teman-teman? Kita pernah bahas nih di tahap probabilitas. Di mana sebuah alat ukur itu mencoba untuk mengukur truth score seseorang. Namun sayangnya kita hanya bisa mengukur observed score aja. Jadi ada tuh yang namanya observable traits dan unobservable traits. Di mana dalam suatu konstruk itu ada nih traits-traits yang kita bisa observasi dan ada traits yang kita tidak bisa lihat gitu kan ya. Nah, IRT ini juga ngomongin tentang true score seseorang. Namun, kalau IRT ini lebih spesifik ke item-itemnya, bukan secara keseluruhan saja. Jadi, menurut IRT, setiap item itu seharusnya bisa mengukur mana yang ability-nya rendah dan mana yang ability-nya tinggi. Nah, makanya classical truth score ini dikembangkan menjadi namanya IRT atau Item Response Theory. Nah, dengan begitu, IRT merupakan salah satu teori atau teknik untuk menganalisa sebuah alat ukur dengan melihat hubungan antara kinerja individu pada item test dan tingkat kinerja test taker pada ukuran keseluruhan dari kemampuan yang diukur. Jadi, dengan kata lain, IRT itu didasari dari hubungan antara jawaban per item dengan kemampuannya mereka sendiri. Jadi, kalau orang yang pintar itu jawabnya di item ini seperti apa ya? Di item yang sama juga, kita bisa tahu kalau misalkan individu-individu yang kurang pintar akan jawabnya seperti apa. Nah, itulah yang dianalisa di IRT ini. Nah, dalam IRT ini ada 3 basic assumptions yang harus kita pahami. Yang pertama ada yang namanya latent rate, terus juga local independence and its relation with the dimensionality of the test, dan ada yang namanya item characteristic curve atau yang kita sebut ICC. Nah, kita bahas ya satu persatu. Nah, latent rate itu merupakan ability atau konstruk yang kita ukur. Tergantung ya teman-teman, apa sih yang kita ukur? Sifat atau ability seseorang atau kemampuan seseorang gitu ya. Nah, ada juga nih istilah unidimensionality, di mana ada berapa latent trait sih yang kita ukur. Nah, unidimensionality artinya itu satu latent trait yang kita ukur. Kalau lebih dari satu, itu disebut sebagai multidimensionality. Nah, biasanya IRT ini hanya mengukur satu latent trait saja. Jadi, untuk menganalisa menggunakan IRT ini, alat ukur kita tuh harus unidimensionality, di mana hanya mengukur satu latent trait saja. Nah, selanjutnya ada nih, tadi kita sebut tentang local independence. Local independence itu maksudnya apa sih? Yang dimaksud dari local independence ini adalah setiap item itu hanya mengukur satu indikator aja. Jadi, setiap item itu tidak boleh memiliki hubungan dengan item lain. Atau misalkan, contohnya kalau misalkan kayak soal matematika gitu ya, kan kadang-kadang berdasarkan jawaban di atas. Apa nih selanjutnya jawabannya? Nah, itu juga nggak boleh, teman-teman. Jadi, kalau kita mau menggunakan IRT ini, setiap item itu tidak boleh berhubungan dengan item-item lain. Nah, jadi untuk menganalisa menggunakan IRT ini, kita memang harus memenuhi syarat-syarat ini nih, teman-teman. Jadi, alat ukur kita harus unidimensional, terus kita juga harus memenuhi nih local independence and its relations with the dimensionality of the test, di mana item-item pada alat ukur kita tidak memiliki hubungan satu sama lain. Yang terakhir dari basic assumptions, kita harus paham nih mengenai item characteristic curve atau ICC. Nah, sebenarnya ICC itu apa sih? ICC ini merupakan cara kita untuk menganalisa setiap item dengan menggunakan IRT. Jadi, setiap item akan memiliki kurvanya sendiri-sendiri. Nah, gimana sih maksudnya ICC ini gitu kan? Jadi, ICC ini melihat secara detail probabilitas individu untuk menjawab benar dengan ability sesungguhnya pada setiap item.
Nah, mungkin rada bingung ya gimana maksudnya gitu. Kurvanya seperti apa sih? Nah, ini contohnya teman-teman. Kurvanya itu berbentuk S seperti ini, di mana sumbu X atau yang horizontal ini merupakan latent rate-nya. Nah, latent rate individu itu biasanya dari angka min 3 sampai plus 3. Namun, sama seperti kalau kita belajar Z-score ya teman-teman, bahwa sebenarnya latent rate itu angkanya infinite. Kita tidak pernah tahu batasnya seperti apa. Cuma biasanya kalau kita hitung, yang muncul adanya paling sering adalah min 3 sampai plus 3. Nah, sedangkan kalau sumbu yang Y ini atau yang vertikal, itu merupakan probabilitas yang menjawab benar. Jadi, range-nya dari 0 sampai 1 ya teman-teman. Kayak sama aja probabilitas menjawab benar itu sama aja kayak item difficulty. Nah, jadi kalau kita lihat nih, semakin tinggi probabilitas orang yang menjawab benar, maka semakin tinggi juga latent trait individu atau abilities individu gitu. Nah, ini juga yang grafik yang contoh ini itu adalah grafik yang ideal gitu. Jadi kalau misalkan bentuknya S yang seperti ini itu yang biasanya dibilang bagus nih itemnya gitu. Nah, dari ICC ini kita bisa nggak sih analisa per itemnya? Kayak kita bisa tahu nggak sih item diskriminannya, item difficulty-nya? Oh, bisa banget dong teman-teman. Nah, kayak tadi kan kita ngomongin bahwa probabilitas menjawab benar aja udah mirip banget sama kayak item difficulty ya. Nah, makanya itu setiap grafik ini kita bisa nih melihat item diskriminan sama item difficulty-nya. Nah, gimana caranya? Mungkin kita kasih contoh aja kali ya. Nah, contohnya ada grafik seperti ini ya. Apa sih yang kita bisa lihat? Anggap aja yang warna orange itu adalah item pertama, kalau warna hijau itu item kedua, sedangkan yang warna ungu itu item ketiga. Nah, pada grafik-grafik ini kita bisa tahu nih, bahwa item difficulty-nya tuh berbeda-beda, sedangkan item diskriminannya tuh sama. Gimana cara tahunya? Kita bisa melihat diskriminan itu dari bentuk S-nya, seperti S atau tidak. Nah, kebetulan di sini S-nya kan rada mirip-mirip ya teman-teman, jadi kita bisa bilang kalau item difficulty-nya mirip atau serupa. Nah, kalau item difficulty-nya itu kita ngelihat dari posisinya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, kalau posisinya ada yang di atas, ada yang di tengah, dan di bawah. Nah, kalau semakin tinggi nih posisi dari kurvanya, itu kita bisa lihat ya teman-teman bahwa probabilitas untuk menjawab benarnya juga semakin tinggi. Di mana artinya yang menjawab benar itu lebih banyak dibandingin item-item yang kurvanya di bawahnya nih. Orang-orang yang mempunyai ability yang tinggi maupun rendah, menjawab benarnya itu lebih banyak dibandingin yang lain. Makanya kita bisa bilang item difficulty-nya itu mudah. Nah, ada nih grafik yang seperti ini nih selanjutnya. Kita anggap aja kalau yang sama kayak tadi ya, kalau yang warna orange itu item 1, warna ungu itu item 3 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, item difficulty-nya kira-kira sama. Kenapa kita bisa tahu? Karena mereka berpotongan di nomor 0 semua nih, berpotongan di sana. Nah, tapi kan bentuknya ada yang S, ada yang enggak. Nah, di sini kita tahu nih kalau item diskriminannya tuh berbeda-beda. Nah, terus kita milih yang mana ya item diskriminannya? Nah, item diskriminan yang baik itu yang berbentuknya S. Kenapa sih bentuknya S, bukan yang itu tuh yang garis lurus gitu? Karena kalau yang garis lurus, kita bisa ngeliat ya, kalau dia tidak terlalu nih bisa membedakan mana yang ability-nya sangat rendah dan ability-nya sangat tinggi. Kayak semuanya itu menjawab benarnya tuh hampir sama gitu, setara gitu. Sedangkan kalau yang berbentuknya S, apalagi yang semakin terjal gitu naiknya, nah itu kita bisa ngeliat tuh kalau dia bisa membedakan tuh dari yang paling rendah, ability-nya yang paling rendah, sampai ability-nya yang paling tinggi. Nah makanya itu kita carinya yang berbentuknya S, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga nih item yang kayak gini. Ini maksudnya gimana nih? Kalau grafiknya kayak gini. Ini grafiknya artinya item diskriminan itu sangat ekstrim, di mana dia bisa membedakan mana yang terendah dan yang mana yang tinggi. Tapi dia kurang bisa mengukur mana yang orang-orang yang di rata-rata nih ability-nya. Karena dia langsung set naik gitu kan ke atas. Nah, ini sama aja kayak menjawabnya tuh antara yes or no gitu. Nggak ada tuh yang di tengah-tengah. Jadi misalkan kalau, apakah Anda laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki atau perempuan gitu yang di atasnya. Tapi
Nggak ada tuh yang di antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu contohnya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih ICC, gimana cara bacanya. Nah, gimana sih cara menghitungnya dan mendapatkan si ICC ini? Nah, kalau kita lihat nih di slide ini, ada 3 rumus yang kita bisa gunakan. Nah, mungkin kalau kalian mau mencoba menghitung IRT, kalian bisa cari tahu sendiri gimana caranya ya menghitung dengan rumus ini gitu. Tapi kalau sekarang kita cukup tahu aja gimana sih cara menghitung ICC ini. Ada 3 cara ini yang biasanya digunakan, nanti yang paling baik yang mana mungkin kalian bisa cari tahu lebih lanjut. Tapi dari rumus-rumus ini yang dijajarkan, itu kita bisa tahu nih kalau memang setiap untuk menghitung ICC kita perlu mengetahui item difficulty dan item discrimination-nya. Jadi makanya kenapa kurva itu sangat dipengaruhi oleh item difficulty dan item diskriminan. Makanya kenapa tadi kita bisa ngecek ya kalau kurvanya kalau kayak gini item diskriminannya gimana gitu-gitu. Nah, seperti itu teman-teman mengenai IRT. Nah, selanjutnya kita harus tahu dong kapan sih IRT itu digunakan? Nah, sebenarnya IRT ini sudah digunakan pada beberapa educational test seperti SAT, GRE, dan bisa juga untuk tes-tes yang mau diubah menjadi computer based. Nah, selain itu, IRT ini tuh biasanya digunakan kalau kita menggunakan response-centered approach atau yang lebih sering kita sebut sebagai Gottman scale. Ingat kan teman-teman mengenai scaling approach? Nah, sedikit dibahas ya. Nah, kalau response-centered method ini, itu pengerjaannya berbeda daripada yang lain. Dimana kalau kita sudah tidak bisa nih ngerjain nomor 5, misalkan, maka dianggap bahwa kemampuan kita sampai nomor 4 aja nih. Nomor 6 dan seterusnya tidak perlu lagi dikerjakan, karena semakin lama itu item akan semakin sulit kan? Nah, makanya itu IRT ini juga digunakan supaya mempersingkat waktu. Jadi, nggak perlu semua test taker itu mengerjakan semua soal yang ada. Apalagi kalau soalnya lebih dari 50. Kan gempor juga ya kerjain 100 soal matematika misalkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi masih jarang banget sih IRT ini digunakan. Kenapa ya? Pertama nih, karena membutuhkan kemampuan statistik atau matematika yang kuat. Oh, jelas banget. Kita lihat aja ya tadi. Untuk memunculkan ICC aja, rumusnya itu ribet banget. Terus, setiap item itu juga mempunyai kurvanya masing-masing. Jadi, kalau kita mau menganalisa alat ukur yang lebih dari 50 soal, jadi artinya tuh kita akan mempunyai lebih dari 50 kurva yang kita harus analisa. Selain itu, untuk mengukur ICC ini sendiri, atau IRT ini, itu kita butuh banyak banget responden. Minimal 200 sampai 500 responden menurut si Noneli. Gitu. Nah, ini hanya untuk menganalisa menggunakan IRT. Belum lagi untuk validitas, reliabilitas, standarisasinya gimana. Makanya itu kenapa masih jarang banget nih IRT digunakan. Tapi kita perlu tahu nih mengenai IRT, karena mungkin aja ke depannya akan semakin banyak alat ukur yang akan menggunakan IRT. Apalagi ke depannya kita akan menggunakan computer base-nya semakin banyak ya teman-teman. Oke deh, sekian mengenai IRT. Semoga teman-teman terbantu dan jadi mengerti apa sih inti dari IRT ini untuk ke depannya. Dadah!